selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi. Kita akan membahas lagi mengenai soal-soal materi pada mutasi ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai soal 1 sampai 10. Sekarang kita lanjutkan dari 11 sampai 20 ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 11 dulu. Di nomor 11 itu dikatakan bahwa bila fragmen DNA yang terdiri dari triplet basa nitrogen AAG mengalami substitusi antara A yang pertama dengan U akan mengakibatkan adanya titik-titik. Oke, kalau lihat dari sini ya, A ya, jadi ada adenin, ini A itu adenin ya, substitusi dengan U berarti ada basa nitrogen urasil. Kalau ada basa nitrogen urasil berarti itu bukan fragmen DNA tapi RNA ya. Jadi nomor 11 ini seharusnya apabila fragmen RNA ya gitu ya. Oke, ngerti ya maksud saya? Nah, sekarang kita lihat katanya A yang pertama dia berubah menjadi U atau substitusi akan mengakibatkan adanya titik-titik. Nah, kalau dia berubah, A yang pertama berubah jadi U, maka akan terjadi triplet kodon yaitu UAG, betul ya? UAG. Nah, UAG ini adalah kodon stop, berarti pembentukan nukleotida itu akan berhenti kalau kodon stop. Ingat ya, kodon stop ada 3, yaitu duanya itu diawali dengan urasil, yaitu UAG, dan dengan UAA. Satu lagi UGA ya. Jadi semua tiga-tiganya diawali dengan huruf U ya. Oke, ngerti. Jadi kalau dia menjadi kodon stop, maka berhentilah pembentukan nukleotida tadi. Ya, pembentukan protein atau asam amino maksud saya, ya. Nah, bila terjadi kodon stop tadi, itu berarti terjadi mutasi tanpa arti ya. Mutasi tanpa arti ini paling sering terjadi pada saat mutasi substitusi pada mutasi gen atau mutasi titik ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Nomor 12, perhatikan gambar fragmen susunan basa nitrogen RNA berikut ini. Ya, kalian bisa lihat. Kemudian apabila UUG hilang dari susunan tersebut itu mengakibatkan apakah katanya? Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kalau UUG hilang, ya berarti itu terjadi peristiwa yang namanya mutasi gen, yaitu berupa delesi. Delesi, delete ya, ingat delete itu hilang. Nah, karena ini yang hilang adalah 3 basa nitrogen, berarti ini tidak mengakibatkan mutasi pergeseran kerangka. Ingat ya, di soal sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau dia hilang ya atau bertambah, tetapi bukan kelipatan 3, berarti terjadi mutasi pergeseran kerangka. Tapi karena ini 3, dia tidak menyebabkan mutasi pergeseran kerangka. Jadi C pasti salah. Ya. Oke, mutasi diam. Mutasi diam itu artinya mutasi yang tidak mempengaruhi pengkodean protein. Jadi basa nitrogen berubah tapi protein yang terbentuk sama, asam amino yang terbentuk sama. Itu mutasi diam. Nah, mutasi salah arti ya berarti mengkode protein yang lain ya. Oke, jadi itu salah semua. Jadi yang harusnya yang jawaban yang benar itu adalah D, yaitu kalau dia hilang 3 triplet ya, triplet basa nitrogen, berarti satu asam amino yang harusnya terbentuk hilang juga ya. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 13, apabila rangkaian basa nitrogen pada suatu kromosom putus, kemudian dia membentuk sebuah fragmen gen, tetapi kemudian menempel kembali, tetapi pada posisi terbalik. Oke, kalian lihat di sini katanya kromosom, berarti ini kalian ingat yaitu mutasi kromosom, ya. Ingat di pelajaran yang saya sudah buatkan videonya, kalau kalian ingin menghafalkan mutasi kromosom dengan cara saya bilang Dewi ingin tampil keren, Dewi delesi, D lagi duplikasi, ingin iya inversi, T tampil ya itu adalah translokasi, dan K keren katenasi ya. Itu cara menghafalkannya yang paling gampang, terserah kalian mau cara ngapalnya kayak gimana ya. Oke, nah di sini katanya fragmen tadi menempel kembali,
tapi pada posisi terbalik. Ya, kalau dia seperti itu, berarti itu adalah inversi. Ya, inversi itu jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Nomor 14. Peristiwa mutasi di atas disebut titik-titik. Dia itu ada gambar di mana sebuah kromosom kemudian terpecah menjadi 2 dengan lengan kromosom yang sama, ya. Di situ ya. Ini saya belum pernah jelaskan sama sekali ya, tapi ini adalah peristiwa yang namanya isokromosom. 14 itu adalah C jawabannya ya. Jadi isokromosom itu adalah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu dia menduplikasikan diri. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga dia terbentuk 2 kromosom yang masing-masing berlengan identik ya. Disebut juga dengan fission atau dia pecah ya. Jadi satu kromosom pecah menjadi 2 ya. Oke, jadi 14 adalah C. 15. Suatu tanaman memiliki total kromosom 20. Kemudian tanaman tersebut diberi zat tertentu yang mengakibatkan mutasi menjadi tanaman baru yang memiliki total kromosom 40. Oke ya. Berarti ini adalah mutasi kromosom ya. Bukan perubahan struktur tapi perubahan jumlah. Ya. Nah, ini mengakibatkan apa? Terjadinya perubahan jumlah set kromosom ya. Jadi kalau 20 menjadi 40 berarti 2 kalinya ya. 2 kalinya berarti itu adalah 2X atau dia disebut juga dengan diploid ya. Jadi jawaban nomor 15 itu adalah diploid. Di situ ada triploid berarti 3X 3 kalinya. Ada nanti tetraploid 4X ya, tetra itu 4. Kemudian itu ada pentaploid, penta itu 6 berarti 6 kalinya. Ya. Jadi kalian ingat bahwa ini adalah mutasi kromosom. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 16 ya. Nomor 16 itu dikatakan di sana terdapat gambar ya. Itu gambar kromosom ya. Jadi ini adalah mutasi kromosom bukan mutasi gen ya. Oke, di sana dikatakan ada kromosom induk kemudian replikasi menjadi 2 dan 3. Nah, pertanyaannya nomor 3 mengalami titik-titik. Nah, di nomor 3 tersebut dia nomor 2-nya ada 2 kali ya. Jadi bagian yang nomor 2 terdapat 2 kali. Nah, ini terdapat 2 kali, ini berarti itu adalah duplikasi ya. Yang nomor 1 berarti mengalami delesi ya. Oke, jadi jawaban nomor 16 itu adalah B. Nomor 17. Apabila suatu organisme mengalami gagal berpisah pada salah satu pasangan kromosom homolognya saat meiosis, kemungkinan mutasi yang terjadi pada keturunannya adalah Nah, peristiwa gagal berpisah ya, ini nanti akan mengakibatkan terjadinya mutasi ya. Nah, sehingga mengakibatkan ya satu gamet nanti akan menerima 2 jenis kromosom yang sama ya. Jadi kalau dia gagal berpisah, satu yang satu kutub ya, satu gametnya itu dia menerima 2 kromosom, 2 jenis kromosom yang sama. Yang satunya tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, yang mendapatkan 2 tersebut itu nanti kromosomnya bertambah 1. Jadi 2n+1 biasanya namanya adalah trisomi. Ya, sedangkan satu gamet lainnya yang tidak mendapatkan apa-apa berarti dia kehilangan satu gamet, satu kromosom. Itu disebut dengan 2n-1. Ya, nama lainnya adalah monosomi. Jadi kalau di sini jawabannya itu adalah E. 17 itu adalah E, monosomi dan trisomi. Ya. Langsung kita ke 18. Manusia yang memiliki kromosom monosomi. 17 berarti dia kehilangan satu kromosomnya ya. Dan bisa hidup akan mengalami kelainan apakah? Nah, ini pernah ada di video saya juga sebelumnya, kalian bisa lihat juga di buku-buku ya, buku-buku pelajaran kalian. Jadi monosomi itu dengan kata lain dia kehilangan satu kromosom atau disebut dengan 2n-1 ya. Nah, yang 2n-1 itu adalah dia akan mengalami yang namanya sindrom Turner ya, Turner syndrome. Jadi jawabannya itu adalah C. Nah, sindrom Turner ini dianya yang mengalami monosomi itu adalah gonosomnya atau sel kelaminnya. Jadi sel tubuhnya atau otosomnya tetap adalah 44A, biasa ditulis ya. 44A ditambah harusnya sel kelaminnya itu kan XX atau XY, betul ya. Tapi yang Turner syndrome
itu tidak jadi XX atau XY, tapi X saja atau disebut X0 ya. Berarti dia tidak mempunyai kromosom Y. Dialami pasti oleh perempuan kalau sindrom Turner nih ya. Karena dia tidak mempunyai kromosom Y. Tapi X-nya harusnya kan 2 pada perempuan ya. Jadi X0 atau X cuma satu saja. Ya. Jadi sindrom Turner yang mengalami monosomi adalah sel gametnya atau gonosomnya dan diderita oleh perempuan ya. Lanjut nomor 19. Mutasi yang tidak mengakibatkan hilangnya materi genetik keturunannya. Oke, kita lanjut. Harus tahu, maksud saya, bukan lanjut ya. Kita harus tahu pengertiannya. Misalkan A saja. Kita harus tahu translokasi itu kan mutasi kromosom ya. Ingat di Dewi-Dewi ingin tampil keren, tampilnya itu adalah translokasi ya. Nah, translokasi itu adalah patahnya kromosom di mana fragmen yang patah itu bergabung dengan kromosom yang non-homolognya. Nah, kalau patahnya kromosom itu berarti dia akan mengalami kehilangan materi genetik yang patah tadi bergabung dengan yang kromosom non-homolognya, betul ya? Berarti nanti satu kelebihan, satu kekurangan. Jadi pasti ada materi genetik yang hilang dari keturunannya. Oke ya. Langsung ke B, mutasi pergeseran kerangka. Saya sudah jelaskan, mutasi pergeseran kerangka itu biasanya disebabkan oleh mutasi gen yang berupa, kalau SID berarti insersi dan delesi. Ya, jadi mutasi pergeseran kerangka disebabkan oleh insersi dan delesi. Yang insersi menambah, delesi berkurang. Tetapi berkurangnya basa nitrogen bukan kelipatan 3, jadi dia mengakibatkan pergeseran kerangka. Ya, nah delesi itu bisa mengakibatkan hilangnya materi genetik. Ngerti ya? C delesi ya, ingat saja delete berarti hilang atau hapus ya, itu berarti salah jawabannya ya. Kemudian kita ke inversi. Inversi itu adalah kromosom patah, kemudian dia akan nyambung balik lagi ke kromosomnya, tapi dengan terbalik. Kalau lihat di situ tidak terjadi hilangnya materi genetik karena dia balik kembali, betul ya? Oke. Substitusi berarti mengganti dengan basa nitrogen purin ke pirimidin atau sebaliknya pirimidin ke purin ya, atau purin ke purin, pirimidin ke pirimidin. Berarti terjadi nantinya terjadi peristiwa yang namanya bisa kalau dianya mutasi yang mengakibatkan terjadinya codon stop, maka dia nanti terjadi mutasi tanpa arti. Codon stop itu membuat asam amino yang harusnya terbentuk dia akan berhenti, sehingga itu mengakibatkan hilangnya materi genetik. Nah, dari penjelasan tersebut berarti jawaban yang materi genetiknya nggak hilang itu adalah D, inversi, tapi terbalik D-nya. Ya, ngerti ya? Nomor 20. Poliploid menghasilkan organisme dengan kromosom titik-titik. Oke, poliploid ini perubahan mutasi kromosom dengan perubahan jumlah kromosom ya. Jadi kromosomnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, yang poliploid ini biasanya yang tingkatan poliploid yang tidak biasa lebih dari 2 itu disebut dengan poliploid. Jadi yang lebih dari 2 di sini itu adalah C4N ya. Oke. Makasih yang sudah menonton, mudah-mudahan ini kalian bisa mengerti ya.